Selamat siang, perkenalkan saya Novitri Dialista Wulandari. Sekarang saya menjabat sebagai Head of Corporate University untuk Adira Finance, sekaligus sebagai Head of Change Management. Adira sendiri adalah salah satu perusahaan finansial industri ya, non-bank, yang bergerak di seluruh Indonesia. Kami punya sekitar 197 cabang besar dan sekitar 300-an cabang di kota-kota kecil. Jadi total network kami itu hampir sekitar 600. Kami bergerak dari ujung Aceh sampai di Papua. Jumlah karyawan kami sekitar 18.000 untuk karyawan tetap, dan secara total kami punya karyawan mungkin sekitar 22.500. Itu mengawali mengenai Adiranya. Halo, nama saya Ian. Saya Head of Product and Engineering di Adira Finance. Jadi kita di sini membantu Adira dalam melakukan digital transformation. So Adira kan terkenal di seluruh Indonesia sebagai the biggest multi finance. Jadi tapi kita most of them masih bekerja sebagai conventional multi finance gitu. Jadi tapi dari beberapa tahun terakhir, Adira juga invest very big di digital transformations. Jadi di sini saya tugasnya untuk membantu Adira bagaimana kita bisa compete gitu dengan fintech yang ada, dengan digital player yang ada, supaya juga Adira bisa long lasting another 100 years to 100 years ke depan gitu. Kemudian kalau saya sebagai Head of Corporate University ditanya apa benefit yang didapatkan dari program internship BINUS ini, menurut saya sebagai kepala divisi merasa program ini bagus sekali sebagai sebagai satu jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Menurut saya dua-duanya mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah kita sangat tahu kalau di perkuliahan itu kita semua anak-anak itu belajarnya lebih banyak terkait sama teori gitu. Tetapi untuk mengimplementasikan teori tersebut di dunia nyata itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Perlu pembelajaran dengan terjun langsung supaya anak-anak pada saat mereka nanti bekerja itu benar-benar mereka siap gitu ya. Terus kalau untuk perusahaan, saya merasa mendapatkan benefitnya adalah mendapatkan kadang-kadang anak-anak ini karena mereka memang masih kuliah, dapat ilmu baru, kemudian mereka masuk ke dunia kerja, ide-idenya itu banyak. Jadi kalau untuk satu dua proyek yang sedang kami kerjakan, di mana proyek-proyek tersebut biasanya umurnya antara 3 sampai 6 bulan, itu tuh kadang menjadi dilema buat kami di organisasi. Mau hire orang, ternyata proyeknya cuma 3 sampai 6 bulan. Setelah itu mau ngapain? Kalau misalnya tidak hire orang, kami juga kesulitan gitu. Bisa jadi ketika itu dikerjakan oleh karyawan yang ada, proyek tersebut bisa jadi mundur. Kenapa? Karena karyawan yang ada itu sudah mengerjakan BAU atau business as usual yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga program internship BINUS ini menjadi salah satu jalan keluar yang sama-sama menguntungkan. Buat kami di organisasi, kami terbantu, proyek-proyek kami bisa berjalan dengan baik. Buat teman-teman atau adik-adik dari BINUS, itu mereka belajar mengaplikasikan teori yang mereka dapat. Gitu. Kira-kira itu menurut saya benefit yang didapatkan dari perusahaan terkait dengan program internship BINUS ini. Oke, jadi Adira kan kita lagi invest heavily dalam digital transformations. Kita butuh sangat banyak resource gitu, untuk membantu kita dalam berbagai hal, terutama dalam software development, terus juga untuk software design, product management, project management, data analysis, dan banyak sekali pekerjaan yang saat ini lebih banyak daripada yang bisa kita handle gitu. Jadi dengan internship dari BINUS ini kita juga dapat tambahan resource gitu untuk membantu kita dalam mengerjakan semua hal, dan juga mereka masih fresh gitu kan, mereka bisa kasih kita insight yang baru gitu, yang masih fresh dari universities kan. Kita juga di perusahaan ini, karena mungkin kita juga terlalu lama ya di sini, jadi kita sangat dapat insight yang baru gitu, sangat refreshing juga.
dari anak-anak yang masih dari universitas. Kalau internship-nya tadi saya juga udah jelaskan di penjelasan saya yang pertama. Program ini tuh menurut saya, apalagi dengan program BINUS yang 1 tahun ya, saya sangat tertarik dengan program yang 1 tahun. Di program 1 tahun itu, kami itu bisa benar-benar bernafas lega gitu kalau punya project. Karena tadi, project tersebut biasanya umurnya 3, 6, 1 gitu. Kalau kita rekrut orang, kita kesulitan habis itu, dan secara bisnis teman-teman tahu ya, lagi tidak bagus gitu. Industri itu lagi nggak stabil. Kalau kami menambah untuk merekrut 1 orang itu berarti kan ada tambahan manpower cost untuk organisasi. Tapi di sisi lain kan bisnis lagi tidak bagus bukan berarti bisnis tidak bergerak. Kami melakukan banyak sekali perubahan, terutama karena kaitan saya sebagai Head of Change Management, di mana mengerjakan hampir banyak project itu di dalamnya. Tambahan manpower ini menjadi sangat penting. Dan dengan ada internship BINUS terutama yang 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu, terus terang saat ini itu banyak membantu gitu. Saya dapat 2 orang dan dua-duanya ini membantu sekali. 1 itu 1 tahun, yang kedua itu saya lupa antara 3 atau 6 bulan. Dan dua-duanya itu membantu pada saat kami melakukan project yang mungkin kepandaian atau kepintaran yang dipunyai sama teman-teman ini hari ini tuh belum tentu ada di dalam organisasi di tempat saya yang sekarang gitu ya. Karena kan memang kalau di tempat saya lebih banyak kaitannya dengan HR. Sementara pada saat itu project membutuhkan kaitannya dengan yang terkait dengan digital atau dengan IT. Dan ketika ada teman-teman dari internship BINUS ini, itu sangat memudahkan kami melakukan project tersebut sehingga project tersebut dapat berjalan dengan baik. Itu kira-kira gitu. Oke, secara corporate Adira juga sudah bekerja sama dengan BINUS sehingga secara administratif saya sebagai user gitu di divisi digital jadi lebih gampang prosesnya. Terus juga secara personal saya di dunia software ini udah hampir udah lebih dari 20 tahun lah. Terus juga banyak kenal gitu teman-teman dari BINUS, saya juga udah yakin lah dengan kualitasnya gitu. Jadi saya juga udah yakin jadi dengan tim BINUS yang membantu kita ini ya sangat-sangat membantu lah. Terus juga selain itu program internship BINUS ini cukup panjang ya. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 bulan gitu. Program internship BINUS ini hampir 1 tahun ya dia jadwalnya, sehingga setelah kita coaching, setelah kita training, kita masih ada waktu untuk mereka gitu, untuk menerapkan knowledge mereka di pekerjaan, sehingga kita dapat merasakan kontribusi mereka juga, kontribusi real dari mereka pada saat setahun itu. Itu punya satu project UI UX gitu. Ada sih di tempat kami ada juga yang bertanggung jawab untuk itu, tetapi karena memang hanya 1 orang, sementara project-nya itu banyak gitu ya. Kalau ini dikerjain hanya dengan 1 orang, udah pasti akan ada project yang terkalahkan. Tapi karena ada 1 rekan dari bisnis ini masuk, project-project tersebut lumayan bisa berjalan sesuai dengan deadline, dan itu sangat-sangat membantu. Kemudian yang kedua, saya ingat waktu itu ada 1 project, tapi memang sempat terhenti karena PIC-nya resign. Kami belum punya kandidat yang pas untuk menggantikan. Nah, kami dapat 1 anak BINUS gitu ya, magang di tempat kami, dan dia ternyata dalam waktu 3 atau 4 bulan itu berhasil menyelesaikan apa yang ditinggalkan oleh PIC yang resign tersebut. Sehingga sebelum dia berangkat ke luar negeri, karena memang dia programnya adalah magang, terus kemudian dia berangkat ke luar negeri sebagai bagian dari studinya dia, aplikasi itu selesai. Dan itu sangat membantu kami di organisasi karena sifatnya dashboard gitu ya, sangat membantu kami untuk memonitoring performance dari divisi saya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke.
Kami selalu melihat mereka sebagai karyawan. Jadi kami nggak ngelihat mereka sebagai karyawan magang sebenarnya. Kita anggap mereka seperti karyawan yang lain gitu. Jadi kita pun mengesain mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh full-time employee kita, seperti software development yang itu juga ada jadwalnya gitu, we have deadlines dengan mereka. Itu juga desain software, pembuatan user story dengan tim engineering dan juga dengan tim dari bisnis gitu. Terus juga mereka juga membantu kita dalam project management. Jadi saya lihat sih mereka membantu dalam semua hal yang mereka bisa bantu, dan kita juga kasih kesempatan mereka untuk berkontribusi secara real gitu. Harapan saya gitu sebagai praktisi di organisasi terhadap program internship ini mungkin ada beberapa. Yang pertama adalah saya berharap program ini bisa berjalan secara reguler. Jadi nggak musim-musiman gitu, tapi berjalan konsisten, reguler. Jadi kalau satunya selesai, dia keluar, udah diganti dengan yang lain. Kemudian saya berharap program ini bisa melibatkan lebih banyak teman-teman internship. Karena program ini memang benar-benar menurut saya gitu ya, membantu sekali kami ketika kami sedang dalam kondisi hektik, ketika kami sedang dalam kondisi banyak sekali proyek, teman-teman ini membantu sekali dengan ide-idenya dan ilmu mereka gitu. Saya kasih contoh, misalnya saya adalah orang HR, tapi proyek saya kaitannya adalah dengan IT. Sementara ya sebagai orang HR mungkin kompetensi tim saya lebih banyak terkait dengan HR. Ya, ketika saya mendapatkan internship dari teman-teman yang memang basic ilmunya IT, ini menolong sekali kami untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan lebih baik gitu ya. Dan dalam artian gini, apa yang bisa kami sumbang sebagai organisasi terhadap teman-teman BINUS yang melakukan internship, dan teman-teman dari BINUS juga bisa menyampaikan kepada kami gitu ya, apa yang mungkin bisa kami bantu atau bisa kami lebih perbaiki dalam proses internship ini. Dan yang terakhir adalah jujur aja gitu, untuk orang-orang yang bagus gitu ya, kami berharap mereka bisa bergabung dengan Adira Finance. Karena biar bagaimanapun salah satu orang tuh nyaman bekerja kan culture. Kalau mereka itu setahun gitu ya, atau 6 bulan ada di Adira dan mereka cukup cocok dengan culture-nya Adira, kami berharap pada saat organisasi memang memerlukan, teman-teman ini memang bisa bergabung dengan kami. Dan ini akan lebih memudahkan gitu, memudahkan teman-teman itu karena mereka sudah paham lah ya culture-nya, cara kerjanya dan segala macam. Dan buat kami yang ada di organisasi juga ini memudahkan karena kami sudah mengenal karakter mereka. Kira-kira itu harapannya terhadap program internship ini. Saya mengharap BINUS tetap memberikan talent-talent yang terbaik, yang segar juga, terus juga tetap memiliki kemauan untuk merasakan sendiri pengalaman bekerja. Terus juga saya juga mengharap mahasiswa BINUS terus dibekali dengan kemampuan teknis seperti SQL, algoritma pemrograman, dan juga hal-hal non teknis kayak presentations gitu. Terus juga terutama juga sekarang praktek untuk menggunakan tools-tools yang ada di cloud. Jadi kan kita sekarang di digital ini kita banyak menggunakan tools-tools yang di cloud. Jadi kayak yang di Google Cloud, Ali Cloud, Amazon, mungkin sebentar lagi mereka akan masuk Indonesia gitu. Terus juga kemampuan berbicara di depan umum juga sangat diperlukan gitu, terutama pada saat pandemi gitu, pada saat kita nggak bisa ketemu muka, jadi sangat penting untuk bisa berbicara dengan jelas pada saat conference call. Terus juga dengan waktu yang sangat terbatas kan, jadi kan waktu kita pandemi ini kita sering banget conference call, tapi kita time box gitu kan, kita time box, setiap orang dapat waktu very limited untuk speak gitu, jadi sebisa mungkin mereka juga bisa speak pada saat yang limited tapi dengan to the point.
kalau saya harus kasih skala gitu ya, 1 sampai 10. Program internship BINUS itu di angka berapa? Maka saya bisa menjawab, saya bisa bilang di 8,5 sampai 9. Mungkin tidak sempurna ya, tidak 10 gitu ya, karena menurut saya tetap ada beberapa hal yang menurut saya kalau dikembangkan itu akan cukup baik. Contoh pada saat itu saya terpikir adalah kita punya semacam raport gitu buat teman-teman ini. Raport buat teman-teman yang magang di tempat kami. Rapor dalam artian gini, kami punya kesepakatan dengan BINUS terkait dengan teman-teman internship. Sebetulnya yang diharapkan BINUS apa terhadap kami sebagai organisasi dan apa yang kami harapkan dari organisasi terhadap teman-teman ini. Nah, ekspektasi ini diwujudkan dalam satu penilaian yang kemudian bisa membantu juga teman-teman nanti pada saat mereka mencari kerja. Ini bisa dipakai gitu. Penilaian dari sisi performance technical, penilaian dari sisi etos kerja, penilaian dari sisi attitude gitu ya. Paling tidak pada saat mereka nanti mendaftar di tempat lain, mereka itu semacam bukan cuma surat pengantar, semacam bahwa dia sudah pernah melakukan internship di Adira Finance, bukan cuma itu, tetapi Adira Finance juga bisa mengeluarkan sesuatu yang membantu teman-teman internship ini bahwa mereka itu dihargainya sekian loh. Kalau penilaian 1 sampai 5 tuh mereka ada di 4, 4,5 dan seterusnya gitu. Bahkan mungkin di situ ditulis ya proyek yang dilakukan apa sehingga itu cukup membantu interviewer nantinya untuk bisa melihat bahwa memang dia pada saat melakukan internship itu menghasilkan sesuatu gitu. Jadi mungkin 1,5-nya itu di situ. Jadi apa yang lebih bisa disupport BINUS terhadap kami dan apa yang kami sebagai organisasi bisa mensupport BINUS dan terutama teman-teman yang memang menjalankan internship ini. Tapi kalau 1 sampai 10 saya bilang 8,5 karena saya sangat satisfied lah ya dengan program internship ini, terutama yang saya tadi bilang yang 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa yang di bawah 6 bulan? Kalau di bawah 6 bulan itu kadang-kadang karena project itu kan biasanya rata-rata di angka 6 bulan ya. Kalau di bawah itu suka kadang-kadang project belum selesai anaknya udah keluar gitu. Kasiannya adalah anaknya juga nggak pas gitu, nggak dapetnya tuh nggak full. Kaminya juga kemudian ketika diganti lagi masuk lagi orang baru. Tapi kalau 1 tahun itu menurut saya itu benar-benar satu program yang bagus sekali buat teman-teman di BINUS dan buat kami sebagai praktisi. Kira-kira itu ya Mas dari saya kalau terkait dengan skala penilaian untuk program internship BINUS ini. Saya sempat survei juga ke tim leader yang ada di divisi saya ini, mereka sebagian kasih nilai 9, sebagian mereka kasih nilai 8. Jadi saya rata-ratakan aja sekitar 8,5. Jadi saya lihat masih ada room improvement lah ya untuk mereka ini, terutama pada hal-hal technical skills, confidence level mereka dan juga communication skill mereka gitu. Technical skill itu jadi mereka sangat baik dalam membuat, contohnya mereka itu sangat baik membuat SQL query, store procedure, tapi emang mereka perlu knowledge tambahan untuk mengerti bagaimana agar hal-hal tersebut lebih high performance di production environment, karena sangat beda gitu waktu saat kita di development saat kita di kuliah di kelas gitu dengan pada saat kita real production environment yang dipakai oleh sekian banyak users gitu di internet. Itu totally different things sebenarnya. Jadi mereka kalau bisa lebih banyak knowledge ke sana gitu. Terus juga soal confidence ya. Jadi saya lihat memang ya saya juga nggak menyalahkan lah. Jadi memang saya lihat confidence mereka ini berbicara di meeting masih perlu ditingkatkan lah ya. Ya beberapa orang saya lihat very confident gitu. Jadi tapi sebagian masih perlu ditingkatkan. Jadi mungkin caranya mereka lebih prepare pada saat sebelum meeting instead of mereka spontan gitu. Waktu spontan itu mereka mikir dulu kan. Jadi banyak sekali jeda di sana waktu mereka berbicara gitu. Atau juga mereka bisa konsultasi terlebih dahulu pada saat dengan manajer mereka sebelum pada saat meeting. Jadi untuk lebih well prepare lah. Terus juga soal komunikasi ya. Jadi saya lihat memang di perusahaan dengan di kampus ada sedikit perbedaan culture gitu. Jadi kayak saya dengar mereka panggil kita gitu dengan sebutan Kak gitu kan. Jadi agak awkward sih bagi kita di kantor itu mereka sebut kita Kak. Jadi karena di kantor biasa mereka kita disebutnya Pak atau Bu gitu kan. Kalau kita disebut Kak gitu kesannya masih kayak di kampus gitu. Jadi ya itu hal-hal non teknis lah. Tapi mungkin dari situ kita bisa improve untuk